Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Alifian Hidayat dari kelompok 3 bersama rekan saya Diana Putri akan menjelaskan tentang obesitas pada anak. Saya yakin obesitas sendiri saudara sering mendengarnya. Jika kita mendengar kata obesitas, saya yakin yang terlintas dari pikiran saudara adalah kelebihan berat badan atau berat badan berlebih tidak ideal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan obesitas. Obesitas adalah akumulasi jaringan lemak di bawah kulit yang berlebihan dan terdapat di seluruh tubuh. Obesitas seringkali dihubungkan dengan overweight, walaupun tidak selalu identik dengan obesitas, karena obesitas mempunyai ciri-ciri tersendiri dibandingkan overweight. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab obesitas. Mungkin ini bermanfaat agar saudara bisa menghindari obesitas. Yang pertama yaitu kebiasaan makan yang buruk. Kebiasaan makan yang buruk memungkinkan seseorang mengalami obesitas, seperti kebiasaan makan di malam hari dan suka makan yang berlemak. Yang selanjutnya yaitu faktor keturunan. Orang yang mempunyai atasan atau orang tua yang mengalami obesitas kemungkinan besar mengalami obesitas cukup besar. Yang ketiga yaitu tidak aktif secara fisik. Jadi ini kurang olahraga. Jadi jika kita tidak ingin mengalami obesitas, kita bisa berolahraga. Selanjutnya yaitu umur atau faktor usia. Faktor usia ini juga mempengaruhi obesitas ya. Yang selanjutnya itu terlalu cepat memberi makan pada saat bayi. Jika kita memberi cepat makan, jika pada saat bayi kita memberi makan yang cepat atau terlalu sering memberi makan, ini juga mempengaruhi obesitas. Selanjutnya yaitu ada faktor perkembangan, pemberian antibiotik, ini juga sangat berpengaruh. Dan selanjutnya yaitu faktor kesehatan sang bayi atau sang anak. Nah, selanjutnya yaitu tanda dan gejala obesitas. Apa saja itu? Umumnya tidak ada tanda dan gejala pada obesitas. Namun, sering dipahami bahwa orang yang gemuk belum tentu mengalami obesitas. Ini perlu diingat ya, orang yang gemuk belum tentu mengalami obesitas. Sementara mereka yang obesitas sudah pasti gemuk. Untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam obesitas atau tidak, terdapat beberapa cara menentukan, yakni dengan mengukur body massa index, lingkar pinggang, rasio lingkar pinggang, tebal lipatan kulit menggunakan alat ukur yang bernama skin fold, serta kadar lemak tubuh menggunakan sebuah alat bioelectrical impedance analysis atau biasa disingkat BIA. Selanjutnya, patofisiologi. Makanan yang adekuat disertai dengan ketidakseimbangan antara intake dan output yang keluar masuk dalam tubuh akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adiposi, khususnya jaringan subkutan. Apabila ini terjadi, akan timbul berbagai masalah. Di antaranya timbunan lemak pada area abdomen atau area perut yang menyebabkan tekanan pada otot diafragma meningkat sehingga mengganggu jalan nafas. Berat badan yang berlebihan menyebabkan aktivitas yang terganggu sehingga mobilitas gerak terbatasi dan timbul perasaan tidak nyaman. Nah, selanjutnya yaitu penata laksana medis. Ini terdiri dari gaya hidup. Jika kita mengalami obesitas, kita harus mengubah gaya hidup kita, seperti mengurangi makanan berlemak, seperti olahraga. Ini yang terutama yang penting, sangat murah. Cukup dengan jogging tiap pagi itu olahraga agar kita bisa sembuh dari penyakit obesitas. Selanjutnya yaitu tentunya dengan obat-obatan anti obesitas. Ini juga sangat berpengaruh ya. Selanjutnya yaitu balon intesgrastik. Selanjutnya penata laksanaan keperawatan. Bagaimana penata laksanaan keperawatannya? Yaitu kolaborasi atau bekerja sama dengan tim medis dalam pemberian asuhan makanan dan minuman sesuai dengan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh agar tidak terjadi berat badan atau obesitas.
Nah, untuk selanjutnya, untuk konsep asuhan keperawatan akan dijelaskan oleh rekan saya Diana Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Ahmad Alifian Hidayat. Yang selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan. Yang ada pengkajian berisi tentang identitas pasien. Yang kedua riwayat kesehatan berisi tentang riwayat kesehatan sekarang, keluhan pasien pada saat ini. Yang kedua, riwayat kesehatan masa lalu, kaji apakah keluarga dari pasien ada yang pernah menderita obesitas. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga, apakah ada di antara keluarga yang mengalami penyakit serupa atau memicu. Yang keempat, riwayat psikososial spiritual, yaitu kaji kemampuan interaksi sosial, ketaatan pribadi, dan kepercayaan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik yang berisi tentang sistem kardiovaskuler untuk mengetahui tanda-tanda vital, adanya distensi vena jugularis, pucat, edem, dan kelainan bunyi jantung. Yang kedua, sistem hematologi untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi dan pendarahan atau mimisan pada pasien. Yang ketiga, sistem urogenital, ada tidaknya ketergantungan kandung kemih dan keluhan sakit pinggang pada pasien. Yang keempat, sistem muskuloskeletal, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan dalam pergerakan sakit pinggang pada tulang, sendi, dan terdapat fraktur atau tidak pada pasien tersebut. Yang selanjutnya, sistem respirasi, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kesulitan bernafas pasien. Yang selanjutnya, sistem kekebalan tubuh untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening pada pasien. Yang keempat yaitu ada pemeriksaan penunjang yaitu ada pemeriksaan metabolik atau endokrin dapat menyatakan tak normal, misal hipotiroidisme, hipopituitarisme, sindrom Cushing, atau peningkatan kadar insulin. Yang kelima, pola fungsi kesehatan. Yang pertama yaitu ada aktivitas istirahat, kelemahan dan kecenderungan mengantuk, ketidakmampuan atau kurang keinginan untuk beraktivitas. Yang kedua, sirkulasi. Pola hidup mempengaruhi pilihan makanan. Dengan makan akan dapat menghilangkan perasaan tidak senang atau frustasi. Yang ketiga, makanan atau cairan, mencerna makanan berlebih. Yang kelima, pola fungsi kesehatan. Yang pertama yaitu ada aktivitas istirahat, kelemahan dan kecenderungan mengantuk, ketidakmampuan atau kurang keinginan untuk beraktivitas. Yang kedua, sirkulasi. Pola hidup mempengaruhi pilihan makanan. Dengan makan akan dapat menghilangkan perasaan tidak senang atau frustasi. Yang ketiga, makanan atau cairan, mencerna makanan berlebih. Yang kelima, pola fungsi kesehatan. Yang pertama yaitu ada aktivitas istirahat, kelemahan dan kecenderungan mengantuk, ketidakmampuan atau kurang keinginan untuk beraktivitas. Yang kedua, sirkulasi. Pola hidup mempengaruhi pilihan makanan. Dengan makan akan dapat menghilangkan perasaan tidak senang atau frustasi. Yang ketiga, makanan atau cairan, mencerna makanan berlebih. Yaitu ada setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, ketidakefektifan pola nafas teratasi.
yaitu status pernafasan pasien. Yang pertama frekuensi pernafasan, yang kedua irama pernafasan, yang ketiga keadaan inspirasi, dan yang keempat kepatenan jalan nafas. Yang rasionalnya yaitu yang pertama, ajarkan teknik pernafasan dengan tepat pada pasien. Yang kedua, monitor pernafasan dan status oksigenasi. Yang ketiga, bantu dalam hal-hal berhubungan posisi dengan sering dan tepat. Yang keempat, beri obat peningkatan potensi jalan nafas dan pertukaran gas. Yang selanjutnya yaitu intoleransi aktivitas, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, intoleransi teratasi. Toleransi terhadap aktivitas. Yang pertama yaitu ada saturasi oksigen ketika beraktivitas. Yang kedua, frekuensi nadi ketika beraktivitas. Yang ketiga, frekuensi pernafasan ketika beraktivitas. Dan keempat, kemudahan bernafas ketika beraktivitas. Yang rasionalnya yaitu yang pertama, edukasi pasien tentang pentingnya postur tubuh yang benar untuk mencegah kelelahan, ketegangan, atau injuri. Yang kedua, monitor perbaikan postur tubuh atau mekanika tubuh pasien. Yang ketiga, bantu untuk menghindari duduk dalam posisi yang sama dalam jangka yang lama. Yang keempat, kolaborasikan dengan fisioterapi dalam mengembangkan peningkatan mekanika tubuh sesuai indikasi. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.